Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Assalam? Semoga sahabat Assalam dalam keadaan sehat ya pastinya. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama dalam acara Bincang Sehat Islami bersama Dr. Yana. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita akhir-akhir ini sudah dilanda kemarau yang berkepanjangan, bukan? Dan hal itu pastinya menyebabkan efek negatif kepada kesehatan, terutama kepada kesehatan anak. Kebetulan banget nih, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya meningkatkan daya tahan tubuh anak untuk menjaga kesehatan selama musim El Nino. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, dokter? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat banget ya dokter ya, padahal ini cuacanya udah lagi panas-panasnya banget nih. Ya, alhamdulillah kan kalau kita happy itu meningkatkan hormon happy. Akhirnya iya. kita jadi bahagia, Alhamdulillah. sehat ya. Iya, semoga teman-teman di rumah juga udah merasakan nih kehappyannya kita, karena kita sekarang mau bahas informasi yang sangat-sangat penting banget. Iya. Ya. Nah, sebenarnya dokter nih, kan sekarang kita dilanda sama namanya El Nino ya, Tuh. musim kemarau yang berkepanjangan. Dan bahkan kemarin itu suhunya udah sampai mencapai 39 derajat. Betul ya, sekali, dokter, ya? betul sekali. Nah, gimana sih sebenarnya dokter, apa sih El Nino itu dan gimana sih caranya kita mengatasi efek-efek negatif dari El Nino tersebut? Ya, Masya Allah ya, El Nino itu adalah julukan ya, untuk musim kemarau yang ekstrim. Di mana musim kemarau ekstrim ini ternyata lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya, dan otomatis kelembabannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Otomatis dengan panas yang tinggi, kelembaban yang tinggi juga, akhirnya apa? Muncullah penyakit-penyakit akibat kemarau ini, Sasa, gitu. Nah, biasanya penyakit-penyakit apa sih yang timbul gitu, dok? Oke, sekarang ada dari pendekatan dokter anak Indonesia dan beberapa di dinas kesehatan juga yang meningkat saat ini di musim kemarau adalah ada 3 penyakit nih, Sa. Oh iya. Yang pertama adalah ISPA. ISPA. ISPA atau disebut infeksi saluran nafas atas. Kedua adalah DBD, ya, demam berdarah dengue ya. Kemudian yang ketiga adalah satu lagi diare. Ternyata Diare juga diare merupakan ternyata salah satu penyakit yang disebabkan ya. betul, sebabkan di musim kemarau ini, gitu. Nah, terus kalau misalnya ISPA sendiri nih, kenapa dia bisa sampai terjadi ISPA karena kemarau gitu, dok? Ya, Masya Allah, pertanyaan luar biasa sekali ya. Betul. Jadi kita berpikir ya, ISPA katanya di infeksi saluran napas atas itu karena musim hujan aja. Iya. Ternyata tidak. Jadi yang namanya ISPA itu sendiri adalah penyakit peradangan yang dimulai dari hidung, kan saluran nafas atas ya, tenggorokan hingga paru-paru. Mengapa bisa terjadi? Itu penyebabnya bisa karena udara. Ya, karena saking keringnya, otomatis kelembaban di hidung juga ikut kering. Jadi dengan mudahnya bakteri, parasit maupun virus masuk melalui hidung. Lebih cepat masuk. Betul, ya, di mana-mana kalau yang kering itu kan lebih mudah masuk ya dibanding yang basah. Otomatis kalau si fili-fili di daerah hidung itu basah, dia akan mencegah, betul? Mencegah virus, bakteri maupun parasit untuk masuk. Itu penyebabnya salah satunya. Kemudian yang kedua adalah penyakit adalah DBD ya. DBD. Nah, DBD itu adalah penyakit menular nih, yang ditularkan terutama oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Kenapa dari nyamuk? Nah, karena nyamuk ini di dalamnya itu ternyata ada parasit dari virus dengue itu. Makanya menular. Kok bisa menular? Karena higienitas di rumah biasanya ya, dimana mereka paling senang sekali bertelur di air yang tergenang ya, kemudian baju-baju yang menggantung. Nah, itu di rumah itu baju-baju menggantung, atau misalnya tumpukan-tumpukan barang bekas yang di rumah dibiarkan saja, itu dia bisa bertelur di situ juga ya. Kemudian yang ketiga adalah diare. Nah, diare kok bisa sih bisa menyebabkan penyakit di musim kemarau ini ya saya? Ternyata diare ini karena saking keringnya virus, bakteri dan parasit tertiup dengan udara
masuk ke dalam makanan yang tidak ditutup. Ya, apalagi anak-anak yang suka jajan, betul? Sembarangan, terbuka gitu, walaupun gorengan udah digoreng, kan itu tidak ditutup ya. Misalnya kalau dibeli-beli gitu, otomatis terlihat kan masuk virus dan bakterinya itu seperti itu, gitu. Oh gitu ya. Jadi cara penularannya. Jadi penting banget ya untuk menjaga kebersihan. Betul sekali, betul. Itu salah satu cara mencegahnya, yaitu menjaga kebersihan. Nah, terus Dok, kembali lagi nih di soal ISPA tadi kan, itu kan karena saluran pernafasannya itu cenderung lebih kering ya. Betul. Nah, terus itu gimana ya cara kita menanggulanginya? Karena kan kalau kering itu kita kan nggak bisa atur ya Dok ya. Terus itu gimana? Apakah dengan penggunaan masker atau kayak gimana? Ya, betul, setuju sekali. Jadi sekarang karena mungkin setelah pandemi sudah dibebaskan Indonesia, akhirnya masyarakat pun membebaskan menggunakan masker. Lebih baik dianjurkan memang yang pertama mencegah itu pada saat hidung ini mencegah untuk kering, yaitu gunakan masker. Kan masker dia ada 3 lapis dan dia mengandung beberapa mikrohidro, jadi beberapa molekul air ya gitu. Kemudian bagaimana lagi kalau kita habis pergi-pergi, digunakan EASEL pembersih hidung, ada bisa beli di apotek-apotek ya untuk pembersih hidung itu. Jadi biar tetap lembab dan dia membuang juga parasit atau virus yang menempel di hidung. Kemudian tiga apa? Dehidrasi tetap kita minum juga. Jadi minum mempengaruhi juga kelembaban dari hidung itu sendiri. Gitu. Jadi penting banget air putih, dan walaupun sekarang kita udah nggak masa pandemi, tetap pakai masker ya Dok ya. Iya betul. Mau keluar rumah. Memang ada beberapa presiden mengatakan bahwa yang pakai masker ada yang sakit ya. Tapi karena memang cuacanya luar biasa ekstrim ini, terutama mereka yang mengendarai kendaraan motor ya, lebih baik menggunakan masker. Pakai masker ya, karena kan debu nggak tahu ya. Kadang juga kalau misalnya mau lari pagi, boleh misalnya tracknya bagus, itu bisa banyak pohon-pohon, itu nggak usah pakai masker. Tapi kalau misalnya mereka yang lari paginya ke jalan raya, betul, kena polusi udara, kena polusi sampah dan lain, itu tetap menggunakan masker. Dianjurkannya begitu, Kak. Berarti protokoler selama pandemi itu masih relevan untuk kita terapkan ya selama El Nino ini gitu ya. Betul, terutama untuk yang aktivitasnya di luar ya, dan mencegah debu dan mencegah kekeringan pada hidung itu. Gitu. Nah, terus Dok, kalau misalnya dari segi makanan dan vitamin nih, sebenarnya ada nggak sih makanan-makanan khusus dan vitamin-vitamin khusus yang dianjurkan untuk kita makan, terutama untuk anak-anak nih di rumah untuk mencegah penyakit? Mencegah dari penyakit tadi ya? Iya, penyakit tadi yang disebut oleh El Nino. Masya Allah. Jadi mungkin kita masuk ke pencegahan dulu ya. Dimana pencegahan itu kita mulai dari pertama, kita harus rajin cuci tangan. Seperti kita ngebahas yang waktu acara bincang sehat yang bulan-bulan lalu, bahwa cuci tangan harus diterapkan kepada anak maupun dewasa dengan 8 cara. Masih ingat nggak? 8 cara nih gimana 8 cara tuh. 8 cara tetap kita ambil sabun dulu, telapak tangan dulu nih. Telapak tangan, kemudian punggung tangan, keduanya ya. Kemudian jari jemari, si jempolnya, kemudian semua jarinya. 3. Kemudian ini 4 tuh, jari-jari sela-sela jari. Jarinya. Ini udah keberapa nih tadi? 4. Udah sela-sela jari. Kemudian namanya nih, gini kukunya jangan lupa, karena banyak kotoran nyelip ya di kuku. Gini. Ini udah keberapa? Kelima. Nah, kemudian keenamnya ini pergelangan tangan. Ya, ketujuhnya apa? Jadi tujuhnya tadi apa ya? Udah pokoknya 8 ya tadi. Yang pertama ambil sabun, dihitung 1, kemudian telapak tangan 2, kemudian 3 punggung tangan, kemudian 4 adalah jempol dulu, kemudian kelima jari sela-sela jari, kemudian kuku, keenam ya, keenam, ketujuh adalah pergelangan tangan. Setelah itu dibilas ya, gitu. Jadi betul-betul 8 cara cuci tangan itu harus diterapkan. Jadi nggak hanya basah aja ya cuci tangan itu, karena virus, bakteri dan parasit itu akan masuk ke sela-sela atau bentuk tekstur tangan yang agak dalam itu pasti. Kemudian udah cuci tangan apa? Nah, yang kedua adalah tadi menggunakan masker ya, sebagai menjaga agar hidung tidak kering, jadi tetap lembab. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga cara mencegahnya yaitu bersihkan rumah.
Oh Ya, bersihkan rumah, daerah-daerah sekitar, kemudian menggunakan alat makan masing-masing sendiri, ya seperti itu. Jadi dibiasakan menggunakan alat makan, alat mandi itu adalah sendiri-sendiri, ya. Jadi jangan campur dengan yang lain, ya seperti itu. Dan kemudian kalau sudah mandi itu si handuknya dijemur betul-betul di atas terik matahari. Jangan lembab ya. Jangan lembab ya, karena itu jadi sumber kotoran juga ya. Betul sekali. Gampang banget menempel penyakit-penyakit juga. Betul sekali. Tadi udah 3. Kemudian keempat ada tadi bersihkan juga, selain kita menggunakan alat pribadi, bersihkan rumah. Jadi jangan sampai ada yang menumpuk-numpuk tuh barang-barang. Kemudian ada genangan-genangan air ya. Kemudian dus-dus bekas atau apa jangan menumpuk terus-terusan. Terus baju jangan terlalu banyak menggantung di belakang pintu misalnya gitu. Karena itu tempatnya nyamuk otomatis ya, atau gordeng, tirai-tirai juga selalu disingkap dan dibersihkan. Itu pencegahannya. Kalau pencegahannya itu. Kalau makanan itu termasuk untuk meningkatkan imunitas. Antibody, ya betul. Imunitas untuk meningkatkan antibody tubuh, gitu. Rasa gimana? Atau mungkin dengan vitamin C, buah-buahan mungkin ya. Ya, jadi tadi pencegahannya adalah tadi 4. Nah, kita sekarang beralih ke cara meningkatkan sistem imun anak. Ya. Nah, sistem imun anak itu bagaimana cara meningkatkannya? Ternyata ada 3 cara. Oh, 3. Tapi dia merangkap semua. Apa aja tuh? Kembali lagi kita waktu yang udah bincang sehat sebelumnya bahwa kita tidak bisa jauh dari 3P. Oke. 3P itu pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, bagaimana meningkatkannya? Meningkatkannya yang pertama adalah pola pikir dulu nih, Sasa. Pola pikir. Ya, pola pikir yang pertama kita harus positive thinking. Benar ya, semua bermuara dari pikiran ya. Betul, itu pikiran itu sangat menentukan kesehatan seseorang. Otomatis kalau pola pikir kita dirubah menjadi positive thinking, selalu bahagia, kemudian kita harus mengelola stres, ya dengan pikiran-pikiran itu, insya Allah lebih sehat. Karena dengan kita positive thinking akan menghasilkan happy hormone. Pada saat kita positive thinking, penuh cinta dan penuh kasih, akan menghasilkan oksitosin atau the love hormone juga buat kesehatan. Jadi betul-betul dari positive thinking itu 93% penyakit itu akibat pola pikir. Jadi pola pikir harus kita rubah. Jadi pola pikir kita yang negatif harus ganti ke positif. Harus punya optimis. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah bahwa manusia itu harus mempunyai kekuatan. Dan ternyata Rasulullah dan Allah pun menyukai orang-orang manusia yang kuat. Masya Allah. Manusia yang hebat. Masya Allah. Jadi Allah tidak menyukai mereka yang lemah. Otomatis dengan kita berpikiran optimis, tubuh kita lebih sehat. Kita berpikiran positif dan husnuzon kepada Allah, otomatis ada hormon yang dikeluarkan, hormon serotonin. Ya, itu adalah the hope hormone. Jadi hormon untuk harapan, cita-cita dan doa. Coba, luar biasa kan? Masya Allah sekali ya, ternyata Islam itu sudah mengajarkan kita untuk berpikiran positif dan secara tidak langsung itu berpengaruh loh sama kesehatannya kita. Betul. Itu baru pola pikir aja. Baru pola pikir aja, untuk belum meningkatkan, selanjutnya betul, nih. itu untuk meningkatkan tadi ya, sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian ternyata dari yang lainnya adalah yang kedua apa tadi? Pola pikir. Pola makan. Nah, sekarang yang kedua adalah pola makan. Ternyata pola makan juga, pola makan dan minum itu betul-betul harus dikualitaskan. Jadi sekarang tuh bukan zamannya makan enak. Bukan zamannya makan enak. Jadi belum tentu makanan enak itu sehat. Tapi sekarang apalagi di musim kemarau ini, kita zamannya adalah makan makanan yang sehat. Jadi pola harus diganti dengan makanan sehat. Makanan sehat. Makanan sehat itu seperti apa? Nah, itu pendekatan anak dari UNICEF itu, pola makan sehat itu pada saat kita makan itu di dalam piring yang dianggap bulat itu ya, dibagi menjadi 4. Terakhir kita membahas tentang cara pola makan anak. Jadi piring itu piring juga digambarkan lingkaran, itu dibagi 4. Yang 1/4 pertama itu berupa karbohidrat. Kemudian 1/4 berikutnya itu berupa sayuran. Jadi sayuran itu harus sama banyak dengan karbohidrat. Oh, jadi porsi sayuran dan karbohidrat itu harus sama ya? Iya, jadi bukan cuma kebanyakan kita karbohidratnya yang banyak, sayurnya sedikit. Iya, betul. Jadi betul-betul harus yang sama banyak. Dan 1/4 yang ketiga ini apa? Ternyata itu proteinnya. Protein itu bisa protein hewani dan nabati, ya. Kemudian yang terakhir adalah buah-buahan. Jadi sayur sama buah itu dengan karbohidrat dan protein harus sama banyak dan sama berat. Oh, jadi
nggak tumpang ya. Betul. Jadi semua gitu. gizinya terpenuhi. Betul. Karena yang sehat itu tadi ya berawal dari apa isi piring kita. Ya benar, dari isi piring Makanan yang kita, sehat apa itu. yang kita makan, apa yang kita Betul, masukkan. Gitu betul. ya. Ya, apalagi misalnya makanannya setelah dibagi 4 itu ternyata harus tinggi vitamin C nih, Sa. Kita tahu apa vitamin C ini sebagai penangkal dari antioksidan, sebagai antioksidan di mana dari polusi, kemudian dari yang kita hirup, bahkan yang kita oles dari ke rambut bahkan ke kulit kita itu mengandung oksidan. Vitamin C sebagai oksidan dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian tingkatkan juga apa selain vitamin C, vitamin D ternyata. Beberapa penelitian dengan rendahnya vitamin D mudah sekali terkena penyakit ISPA tadi, termasuk penyakit yang kemarin viral beberapa pandemi itu. Nah itu corona itu termasuk penyakit infeksi saluran nafas itu loh ya. Walaupun horor ya ceritanya ya waktu pandemi itu. Jadi ternyata itu termasuk penyakit saluran nafas, di mana kekurangan vitamin D yang rendah. Akhirnya masuklah virus itu dengan mudah ke tubuh kita ya, seperti itu. Jadi apa tadi? Vitaminnya vitamin C, vitamin D. Nah, kemudian mineralnya apa? Mineralnya kita bahas, mineralnya kita dapat dari biasanya dari sayuran. Oh, sayuran. Nah, dari sayuran-sayuran ya. Apa aja? Misalnya sayuran ada mengandung zinc, ya, magnesium, betul? Seperti itu butuh juga untuk apa? Kekebalan tubuh juga. Kemudian apa lagi? Bisa juga dari omega 3 yang kita perlukan. Yang terakhir itu yang ikan ya, dari ikan boleh, atau enggak misalnya dari ikan-ikanan yang sehari-hari makanan kita, ikan kembung ya. Dan kembung tuh luar biasa mengandung omeganya loh, jadi ternyata Indonesia punya ikan yang luar biasa seperti tuna. Gitu. Bahkan ikan kembung itu gizinya lebih tinggi daripada salmon ya katanya. Betul sekali. Dan kita punya itu kaya akan hal itu ya, Masya Allah. Indonesia benar-benar kaya ya, ya. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi ya? Dari itu vitamin sudah, mineral sudah, kemudian selain pola makan, pola minum. Nah, kadang pola minum kita tuh udah kita di musim kemarau, ternyata kita juga kurang minum. Dan diharapkan minumlah minuman air mineral. Ya, lebih baik itu dibandingkan air yang berwarna. Ya, jadi mineral itu air yang kita minum itu yang disebut air mineral. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Pada saat mineral itu cukup ke tubuh, maka tensi juga stabil, daya tahan tubuh juga optimal kan, seperti itu. Insya Allah daya tahan tubuhnya semakin meningkat juga gitu. Jadi PR banget ya buat teman-teman di rumah nih, jangan lupa untuk membiasakan diri untuk minum 8 gelas sehari ya. Ya, minimal itu untuk yang berat badannya 50 kilo ya. Jadi kalau yang lebih lebih juga kebutuhan. Betul. Itu kalau pada saat berat badan lebih otomatis membutuhkan minum yang lebih banyak. Nah, selanjutnya nih, dari tadi kan udah kita bahas pola pikir, pola makan, dan yang ketiga tadi pola hidup. Nah, pola hidup yang kayak gimana sih, Dok, sebenarnya? Betul. Yang dianjurkan. Apalagi yang harus Islami ya, sesuai sunnah Rasul. Ya, Masya Allah. Waktu itu kita pernah bahas ya. Jadi pola hidup yang terbaik adalah tidurlah pada saat tubuh betul-betul membutuhkan istirahat. Dianjurkan memang kurang lebih 6,5 sampai 7,5 jam sudah tidur. Ya, maksimal 8 jam, tapi 6,5 sampai 7,5 jam sudah cukup. Ada beberapa penelitian bahwa dengan tidur 6,5 sampai 7,5 jam itu akan menurunkan angka kejadian penyakit di usia senja. Kemudian akan menurunkan kepikunan juga ya, seperti itu. Jadi memang baik tidur cukupnya 6,5 sampai 7,5 jam. Kemudian pola Rasulullah seperti apa? Ternyata pada saat kita menjelang tidur, kita disunahkan dulu mengambil air wudhu, kemudian kita sholat dulu witir, kemudian zikir dulu sebelum tidur. Ternyata membuat kita tenang. Membuat kita nyaman. Pada saat kita tenang, nyaman, itu ada hormon yang dikeluarkan lagi. Masya Allah sekali ya. Endorfin. Endorfin itu kerjanya 200 kali lebih hebat daripada morfin. Jadi anti nyeri, untuk rileks. Jadi betul-betul dengan kita berdoa, fokus kepada Allah, menyerahkan tidur kita kepada Allah sesuai sunnah Rasul. Kemudian kita memiringkan tubuh ke kanan agar
kerja jantung, lambung itu istirahat pada saat kita miring ke kanan, maka kita bangun dalam keadaan sehat, ya bugar. Itu baru pola tidur aja ya. Ternyata ada lagi nanti begitu bangun, anggap misalnya kita tidur jam 9 atau jam berapa misalnya jam 9 aja ya, 6,5 jam kurang lebih. 4 lah ya, kurang lebih ya, 4 udah ini. Nah, di situ kita bersiap-siap untuk misalnya tahajud, bangun dini hari, kemudian mempersiapkan untuk sholat subuh seperti itu. Nah, dianjurkan lagi ternyata dalam Islam setelah sholat subuh itu, ayo bergegaslah. Jadi bukan setelah sholat subuh tidur lagi, karena itu pada saat sholat subuh tidur lagi itu metabolisme kita yang sudah siap untuk bangun, siap untuk bekerja, dibuat tidur lagi, maka hormon akan turun, hormon siaga akan turun. Dan ternyata dalam Islam pun memang tidak dianjurkan ya, untuk setelah sholat subuh kita untuk tidur lagi. Dan malah menjadi sumber penyakit baru. Betul ya dokter sekali, ya? sumber penyakit baru, dan ternyata dalam Islam pun akan hilang rezeki ya, ya betul. Beberapa hadis riwayat mengatakan pada saat kita tidur lagi akan hilang rezeki, di mana rezeki itu kan tidak hanya berupa materi ya, kesehatan juga. Kesehatan juga termasuk pada rezeki. Teman-teman kita yang pagi-pagi seperti itu. Nah, jadi pada saat udah sholat subuh kita usahakan untuk tetap terjaga sampai waktunya suruk. Suruk itu jadi masuk jam 6 atau menjelang duha yang awal ya. Nah, bisa dengan zikir pagi. Jika udah zikir pagi kita boleh gerak tubuh dulu, misalnya mau jalan kaki silahkan lakukan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit sehari, lakukan jalan pagi dulu, terus kembali lagi ke tempat, baru mandi dan lain-lain, dan aktivitas yang lain gitu. Itu bagus sekali kalau kita mandi pagi hari, apalagi sebelum sholat subuh ya. Iya. Wah. Itu katanya kalau sebelum sholat subuh kita mandi itu jadi meningkatkan hormon-hormon baik dalam tubuh ya dok ya. Betul ya, selain meningkatkan hormon dia akan melancarkan aliran darah ya, kemudian meningkatkan kerja paru-paru dengan baik. Karena paru itu kerjanya di jam 3 sampai jam 5 ya, dimana jam 3 sampai jam 5 mereka membutuhkan oksigen yang baik. Pada saat kita sudah mandi jam segitu, otomatis pori-pori terbuka tuh, paru-paru akan mendapatkan udara yang lebih baik lagi untuk kita itu. Jadi insya Allah pada saat kita mandi di pagi hari dan dini hari itu lebih sehat dibanding malam hari ya tentunya ya. Dan pastinya pikiran juga lebih fresh ya dok ya, yang nanti akan berpengaruh lagi ke pola pikir. Ya, betul, setuju Sasa. Ya Masya Allah sekali ya, ternyata agama Islam itu beneran agama yang kafah ya. Jadi dia sudah mengajarkan nih gimana sih pola hidup yang akan menjaga kita dalam kesehatan gitu ya. Ya, yang tadi kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, dan ada 3 nih yang paling berpengaruh, yaitu adalah menjaga pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, dokter sendiri nih ada yang mau disampaikan nggak nih pesan-pesan buat ayah dan bunda di rumah? Oh iya, ini belum semua nih, kita lanjut lagi ya. Yang yang pola hidup itu, selain itu tadi baru apa sih? Baru pola tidur dan bangun tidur ya, gerakan tubuh. Nah, ternyata yang paling berdampak adalah harus menjauhi rokok. Rokok itu penting banget. Rokok, karena rokok itu betul-betul salah satu pencetus infeksi saluran nafas. Karena dari rokok itu kan bikin kering ya. Tenggorokan bikin kering, hidung bikin kering. Kemudian apalagi setelah rokok, nah kita harus sering tadi berjemur. Berjemur itu didapat selain minuman atau makanan yang mengandung vitamin D, ternyata dengan berjemur di pagi hari itu kita akan mendapat vitamin D secara cuma-cuma pemberian Allah ya. Jadi betul-betul itu harus ditingkatkan berjemur itu. Apalagi nih, udah kayaknya ya. Apalagi nih yang mau ditanya nih, Sasa. Nah, kalau misalkan sekarang kan ada beredar misalkan vitamin D secara kapsul nih, atau enggak secara obat tetes nih untuk anak-anak. Nah, apakah itu dianjurkan juga atau bagaimana? Karena ada yang bilang matahari sekarang itu udah beda nih dok. Gimana? Bedanya dok? Panas. Iya, katanya lapisannya kan udah global warming katanya gitu. Ya, itu gimana dok menanggapinya? Sebenarnya kalau dari suplemen itu tergantung kebutuhan seseorang. Suplemennya vitamin D anak bayi berbeda dengan anak. Kemudian anak pun berbeda dengan remaja, termasuk dewasa. Yang paling banyak adalah kebutuhan kalsium ada wanita hamil dan menyusui ya. Jadi betul-betul harus
tinggi kalsiumnya, karena vitamin D-nya, karena vitamin D dan kalsium itu saling terikat, saling membentuk hubungan, saling menguatkan gitu. Dimana pada saat vitamin D itu mau berupa kapsul, mau berupa essence sirup, memang paling baik sih yang sirup ya, bukan sirup maksudnya tetes ya. Kalau tetes dia langsung diserap dengan baik gitu. Namun jika tidak mendapatkan atau vitamin D-nya merasa kurang, ya kita otomatis mengambilnya dengan cuma-cuma dengan matahari. Jadi jangan segan-segan, nanti takut hitam misalnya. Padahal itu vitamin D itu bisa kita dapat jam berapapun, ya sebelum jam 12 ya insya Allah masih ada dari Allah terus dikasih ya. Tapi jangan lama-lama, cukup 20 menit depan, 20 menit belakang gitu. Kemudian misalnya mataharinya belum penuh, misalnya jam 11 udah penuh, kita ini lagi 20 menit depan, 20 menit belakang gitu. Tapi kayaknya penuh terus ya tiap pagi ya. Udah cerah ceria. Gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman semua. Kita udah mendapatkan ilmu yang banyak nih dari Dokter Yana. Nah Dokter Yana, ada nggak yang mau disampaikan nih kepada ayah bunda di rumah dalam penjagaan daya tahan tubuh anak-anak terutama? Ya, Masya Allah Sasha. Ya, ayah bunda, mudah-mudahan ayah bunda masih stay tune di sini ya. Pada hari ini mungkin disampaikannya kita semua memang dalam musim El Nino itu. Namun jangan khawatir, tetap yakin dan optimis. Kita bisa melalui El Nino ini dengan optimis dan kepercayaan diri. Pada saat ayah bunda memiliki anak yang kondisinya sekarang belum sehat, yuk kita bantu mereka untuk bangkit, bantu mereka untuk sehat lagi. Dan untuk ayah bunda yang memiliki anak yang sudah sehat, tetap jaga keseimbangannya, jaga antibodinya, bahkan ditingkatkan boleh untuk lebih sehat lagi dengan tadi ya, dengan menjaga atau meningkatkan dengan 3P tadi ya. Betul, yaitu pola pikirnya dengan optimis dan positive thinking kepada anak ya. Kemudian kedua adalah pola makannya diperbaiki, kembali ke makanan sehat, bukan makanan enak ya bunda ya. Kemudian yang ketiga adalah pola hidup, kita rubah lifestyle-nya untuk lebih banyak bergerak, lebih berkawan dengan matahari ya. Kemudian pola tidurnya diperbaiki ya, kurangi begadang dan jauhi asap rokok ya di rumah. Insya Allah antibodi anak kita, sistem kekebalan tubuhnya semakin meningkat. Itu mungkin ya saya. Terima kasih banyak ya Dokter Yana atas ilmunya nih, sharing-sharingnya yang pastinya bermanfaat sekali untuk ayah bunda di rumah. Insya Allah. Nah ingat ya 3P, yaitu adalah pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Semoga ayah bunda dan keluarga di rumah, terutama anak-anak, selalu dijaga oleh Allah kesehatannya dan selalu menjalankan kegiatan-kegiatan sunnah yang pastinya bermanfaat untuk kesehatan. Terima kasih atas segala waktunya. Terima kasih Dokter Yana. Dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.